Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa saham. Tapi kalau teman-teman mau nanya tentang hal-hal lain, silakan langsung drop aja di kolom komentar. Nanti kita ngobrolin bareng ya. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, kebetulan nih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan cukup menarik. Kali ini pembahasannya ada yang tentang saham, ada yang di luar saham nih. Jadi silakan bebas ya mau nanya apa aja, kita ngobrol-ngobrol, sekedar insight aja. Dan disclaimer ya, kalau untuk saham-saham yang saya bahas di sini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Jadi sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading plan ataupun trading style-nya masing-masing. Karena setiap orang kan beda-beda nih. Terutama ada pertanyaan nih, ada yang nanyain tentang investasi. Nah, barangkali teman-teman ada yang stylenya fast trading. Tentu semua strateginya akan berbeda. Jadi, disesuaikan kembali ya. Ini ada yang nanya tentang BBRI, Pak Alphonse. Nanti kita bahas ya. Nggak cuma Big Bang, tapi saya akan bahas langsung 5 banks. Karena Big Bang sekarang saya include-kan si BRIS nih, bukan cuma 4 Big Banks lagi, tapi BRIS juga termasuk. Dan sepertinya lebih menarik BRIS-nya ya. Kita akan cek nanti gimana nih inflow dari foreign-nya. Biasanya suatu saham itu, kalau terutama di Big Banks, dia lebih menurut ya sama flow dari foreign. Nanti kita cekin. Lalu ada yang nanya juga dari akun Pak Muhammad. Nah, hai Kak, saya baru terjun ke dunia saham dan saya ingin investasi jangka panjang seperti nabung rutin. Saham apa ya kira-kira yang cocok sekarang? Biasanya kalau saham, saya sih lebih rekomen untuk teman-teman adalah big banks. Memang kondisi sekarang big banks-nya lagi loyo nih, tapi sebetulnya sebuah kesempatan kalau memang untuk jangka panjang. Kenapa big banks? Silakan teman-teman analisa kembali sendiri juga ya. Jadi yang saya sampaikan ini hanya untuk dipertimbangkan. Coba cek chartnya masing-masing. Semua saham. Biasanya yang paling menarik untuk investasi jangka panjang ada stylenya dividend investing, seperti pertanyaan selanjutnya nih tentang dividen. Ada stylenya dividend investing. Jadi yang diincar adalah saham-saham yang memberikan dividennya itu besar. Yang kedua, ada yang mengincarnya adalah capital gain. Jadi dicari saham-saham yang memang sebutan lainnya itu adalah growth investing ya. Jadi dicari saham-saham yang memang lagi growing. Contoh seperti yang terbaru lah yaitu saham PANI. Tapi ini bukan, ingat ya, disclaimer, bukan ajakan untuk membeli. PANInya lagi koreksi gitu loh. Jadi PANInya udah naik jauh banget karena memang si PANI itu lagi, waktu itu kan awal-awal pertama kalinya booming itu saham PANI itu dia memang ada proyeknya itu kelihatan, ada berapa besar lahannya dan sebagainya. Itu kita perlu untuk analisa dulu, kita harus riset dulu. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang, pastikan yang pertama teman-teman tuh yang diharapkan apa? Mau capital gain atau dividend gain atau apa gitu ya? Tujuannya apa? Yang kedua, harus pastikan untuk menganalisa dan riset, pelajari hal-hal yang berkaitan yang dibutuhkan untuk investasi terutama fundamental. Jadi analisanya tuh pendekatannya adalah fundamental karena ini untuk jangka panjang. Kalau yang simple-simpelnya itu biasanya ya big banks. Jadi 5 bank sekarang ya pertimbangannya BRI, BMRI, BBNI, BCA atau si BRIS. Tapi ingat, semua saham ini ada nilai valuasinya. Jadi udah mahal belum? Eh, Ya, udah mahal nggak? Udah murah belum? Jadi, walaupun bagus untuk dibeli, tetap titik entry-nya atau titik belinya, harga belinya harus kita analisa juga. Kira-kira kalau di harga sekarang BRI cukup murah nggak? BNI cukup murah nggak? Kinerjanya seperti apa? Dan sebagainya. Ada lagi style yang lain, yaitu flow. Yang dicari analisanya adalah kira-kira ada nggak inflow money atau ada nggak aliran uang yang ke dalam saham itu. Nah, jadi ini banyak nih sebenarnya panjang ya kalau mau dibahas. Tapi yang paling simpelnya ya kita kalau misalnya tutup mata, nggak mau analisa, nggak mau cek teknikal, nggak mau apa-apa,
paling simpel ya Big Banks itu tadi. Harganya berapa kalau BCA itu yang paling premium, yang paling mahal secara fundamental ya. Dia PBV ini adalah indikator yang paling simpel untuk Big Banks. PBV-nya paling tinggi si BCA di 4, sedangkan teman-temannya yang lainnya itu di sekitaran 1, sampai 2. Nah, jadi secara valuasi BCA itu memang mahal. Nah, dividennya kecil gitu. Kalau BRI valuasinya lagi menarik, dividennya cukup menarik, tapi ada pertimbangan yang lain juga nih. Jadi banyak nih tapi-tapinya. Makanya teman-teman harus, kalau bisa sih jangan ikut-ikutan. Kalau bisa coba analisa kembali dan cek kira-kira yang bisa diterima dengan logikanya Pak Muhammad itu apa. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya, yang lagi menarik saat ini adalah BRIS. Cuma BRIS dividennya mungkin nggak wah banget, paling kita incarnya adalah capital gain-nya. Terutama karena saya melihat dari inflow foreign aja ya. BRI juga menarik, eh, tapi pertimbangan saya adalah belum ada flow yang signifikan. Cuma untuk jangka panjang ini oke, si BRI. Ya, untuk nabung rutin. Nah, jadi silakan ya dipertimbangkan. Itu masukan dari saya. Dan sebenarnya banyak instrumen investasi lain selain saham. Kalau misalnya punya budget lebih, silakan dibagi-bagi. Bisa ke emas, emas logam mulia fisik yang berupa batangan ya. Ini saya tunjukin harga emas karena saya juga favorit nih, lumayan favorit di instrumen emas ini. Jadi tahun 2023 nih saya ambil dari webnya logamulia.com, silakan dicek sendiri. Secara historikal gitu ya, tahun 2023 Januari 2024 deh. Januari 2024 itu masih di 1 jutaan. Kita ambil yang paling awal deh. Atau enggak, memang sih banyak yang bilang, kalau emas kan rugi. Ada potongannya tuh besar. Jualnya sekian, harganya lain. Belinya sekian, harganya lain. Potongan, belum lagi pajak dan sebagainya. Oke lah, kita ambil harga tertingginya ya. Misalnya ini 150 di Januari. Kita hitung ya. Mana nih kalkulator? 150. 150. 1.500.000. Sekarang kita turunin deh. Karena kan katanya ada selisih, ada potongan dan bla bla bla. 1.600.000 deh. Jadi 1.500.000 sama 1.600.000. Selisihnya kan 100.000. Kita bagi dengan 1.500.000. Sekitar 6% ya. Kecil juga ya. Itu kalau kita potongnya luar biasa nih. Ini kan sebenarnya udah mau 1.700.000. Jangan terlalu ekstrim lah ya, terlalu kecil. Kemarin saya hitungannya ada belasan persen deh. Karena saya ngikutin terus nih harga si emas ini. 1.650 dikurang. Tunggu nih, Januari, Februari. 1.150.000. Sorry, 1.150.000 bagi 1.150.000. Jadi sekitar, waduh ini kegedean. Sorry, salah hitung, ketutupan. 1.600.000 kita potong misalnya 50.000 lah, 1.630 dikurang tadi 1.150 dibagi 1.150. Lumayan kan? Intinya profitnya tuh lumayan gede banget gitu loh. Tadi kan bisa sekitar, ya, ini kali 100% ya, sekitar 30-an%. Ya, buruk-buruknya 20% lah. Berarti kan at least udah lumayan banget tuh dalam waktu setahun. Nah, itu memang kebetulan harga emasnya memang lagi bagus banget. Sial-sialnya ya kalau misalnya kayak kapan ya?
ada masa-masa dia tuh lagi terkoreksi, seperti ini, lumayan, koreksinya lumayan dalam tuh harga emas. Mana ya, garis info, tuh 40-an% harga emasnya. Tapi ini, kemungkinan ya akan terulang menurut saya. Justru adalah kesempatan untuk kita nabung emas lagi. Apakah penurunannya akan sedalam ini? Entahlah, ini harus menunggu, eee, mungkin kondisi ekonomi sudah stabil dan sebagainya, baru kemungkinan harga gold-nya bisa turun kembali, tapi justru itu kesempatan buat saya. Saya udah lama banget nabung emas, jadi saya udah ngikutin harga emas, itu dari harga emas itu hanya 400.000 segramnya, sampai sekarang udah 1.600.000, bayangkan berapa kali lipat. Jadi kalau ada dana lebih, mungkin ada baiknya didiversifikasi, jadi jangan cuma ke saham. Saham itu kan paling paling bagus-bagusnya nih ya, eee belasan persen, 20-an% lah. Ada orang-orang yang bisa sampai ratusan persen, tapi kan itu hanya berapa ya, mungkin satu di antara 1.000 orang gitu, jarang-jarang. Tapi jadi kita ngambilnya tuh yang standarnya aja, biasanya berapa, yaitu belasan persen sampai 20%. Itu pun kalau kondisi sahamnya atau IHSG itu lagi bagus. Jadi saran saya diversifikasi ya, jangan cuma ke saham tapi ke instrumen lainnya. Kadang sering lihat postingan IG terkait emiten yang high dividend, namun sedikit yang memunculkan BSSR, entah karena dia tidak kenal atau skip BSSR. Kalau menurut Cici pribadi gimana terkait BSSR untuk dividen investing? Semenarik apa atau bahkan nggak menarik? Sejujurnya, kalau misalnya kita ngebahas tentang investing, analisanya kan caranya lain ya. Dividen investing tentu, eee, ada banyak pertimbangan dari sisi fundamental. Saya pribadi, terutama saya sertifikasinya itu Certified Technical, tapi memang saya lagi belajar fundamental di sebuah grup yang cukup besar dengan dosen yang cukup ternama. Nah, kebetulan kita belum pernah sih ngebahas atau mengulik BSSR. Jadi ketika kita mau ngebedah emiten, ada banyak pertimbangannya. Salah satunya misalnya kalau Pak, apa nih saya panggilnya ya, Tiok TV, nah 1993, nih si Bapak ini mungkin harus mempertimbangkan atau menganalisa hal-hal ini. Mungkin boleh dicatat ya kalau mau. Yang pertama, tentu dari sisi fundamental bisa pakai ini. Jadi misalnya saya tadi udah mulai cari nyari nih, kan kalau BSSR itu adalah batubara, kita harus bandingkan dengan emiten-emiten teman-temannya nih, kira-kira semenarik apa dia dibandingkan peers-nya atau teman-temannya yang lain, yang satu sektor. Karena memang ya untuk dividen investing biasanya orang akan memilih yang dividennya tinggi itu biasanya di sektor komoditas dan banking, itu yang paling menarik biasanya. Ada sektor-sektor lainnya, tapi yang paling menarik itu memang si komoditas terutama batu bara. Biasanya sepanjang ini yang dipertimbangkan tuh kayak ITMG, ADRO, PTBA. Kenapa BSSR enggak? Mungkin ya, mungkin karena orang-orang udah terbiasa, udah pernah mengikuti, menganalisa, dibedah, yaitu emiten-emiten yang memang sudah lama seperti ITMG, ADRO. Jadi biasanya kalau mereka sudah ngikutin itu, mereka mungkin tidak akan memilih saham atau emiten yang lainnya. Karena untuk membedah sebuah emiten itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Harus dicek juga track record-nya dan sebagainya. Banyak dalam-dalamnya tuh harus dibedah. Buka laporan keuangan tidak mungkin kita membedah semua emitennya. Jadi hanya bisa dipilih salah satu aja, oh dibedah, oh ini nih dan selama ini cuan misalnya. Ya udah di sana aja. Nah, kalau Bapak suka dengan BSSR, it's okay. Saya coba ngebedah dengan ilmu yang udah selama ini saya pelajari, tapi mungkin hanya kulit-kulitnya aja. Dan correct me if I'm wrong. Jadi kalau misalnya saya ada salah ngomong, mungkin teman-teman ada yang lebih ahli di bidang fundamental, maka silakan sharing di sini supaya kita bisa saling menambah ilmu. Selama ini yang saya pelajari dari dividen investing,
Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan adalah NPM-nya, net profit margin, dividend yield-nya berapa, lalu dia punya PBV, dia punya PER, dan masih ada lagi kita harus ngecekin ininya ya, eh ini nih, board of directors-nya ini biasanya dicekin juga apakah mereka orang-orang yang memang kompeten di sana, lalu apakah pernah ada kasus, ada apalah gitu, pokoknya harus dicari tahu ini masing-masing semua orang-orangnya, karena manajemen itu sangat penting banget ya. Kalau misalnya kita tidak percaya dengan manajemennya, maka ya nanti bisa-bisa ada kasus tiba-tiba. Kita kan maunya long term nih. Jadi coba silakan dicek, terutama dari sininya. Terus tadi kan kalau dari laporan keuangan yang itu, lalu dari si manajemennya, orang-orangnya, lalu dari produknya karena kalau batu bara itu ada banyak macam lagi. Batu baranya apakah batu bara dengan kalori tinggi, kalori rendah, lalu dia harga jualnya bagaimana, target marketnya di negara mana aja, ekspornya berapa, impornya berapa, impor, maksudnya penjualan keluarnya berapa, penjualan di dalam negerinya itu berapa gitu. Mana ya? Tadi saya sempat lihat sih. Nah, dicekin, dibedah sampai ke dalam-dalamnya, bahkan ke laporan keuangan. Kalau itu sih udah dalam banget, saya nggak bisa ya. Saya masih butuh belajar dari para teman-teman yang memang udah mendalami fundamental secara lama. Mana tadi? Ada dia, oh ini nih. Quality product corresponding to consumer demand. Mid rank call-nya dia ke sini-sini-sini, low rank call-nya dia ke China, India, Indonesia. Jadi harus dicek juga terbesarnya ke mana dia. Kenapa kita perlu ngecekin ke negara mana dia menjual? Karena kalau kondisi ekonominya di sana tidak mendukung, contoh kayak China ya, tentu ada beberapa kebijakan di sana yang akan mempengaruhi penjualannya dia. Jadi kita perlu tahu. Kedua, kita perlu tahu harga call-nya. Kalau dia ke China, berarti kita nggak bisa pakai Newcastle call. Biasanya patokan harga call ini si Newcastle call ini ya bisa lihat di TradingView atau Investing. Harga call-nya bagaimana? Kalau harga call-nya turun, otomatis pasti penjualan mereka akan menurun. Apakah nanti ke depannya akan naik lagi? Entahlah. Bagaimana kabar batu bara? Akankah meredup? Akankah sunset gitu ya? Karena sekarang kan orang lagi gencar-gencarnya ke green. Nah, itu harus dipertimbangkan tuh. Apakah si BSSR ini sudah siap? Apakah dia punya sektor green-nya juga? Atau dia hanya ke batu bara? Nah, itu yang harus dicari tahu juga. Jadi banyak hal ya yang harus kamu pelajari tentang si BSSR. Coba kita bahas sekilas dari PBV, dividend yield, dan sebagainya. Secara dividend yield-nya, tadi saya sempat ngecek mana ya. Dividend yield-nya memang lebih besar si BSSR. Ya, ada ITMG, tadi kayaknya saya taruh Adro, tapi Adro kan sudah pecah ya, si batubaranya jadi si AAD. Ini pertimbangan juga, salah satunya AAD. Cuma karena dia baru ini mungkin belum bener nih dia punya ininya ya, valuasi-valuasi apanya. Adro, AAD, terus apa lagi ya? Kalau Adro kan sudah jadi green. Udah nggak ada batu baranya. Kalau ada Indi, tapi Indinya beda. Terus apa lagi? Aduh, nggak bisa mikir. Coba teman-teman cari ya, dia punya peers-nya atau saingannya yang satu sektor itu, apalagi selain si BSSR. Kalau dari sisi dividend yield, memang lebih besar BSSR. Cuma harus dicari tahu nih, dia punya ini karena di payout ratio-nya juga dia lebih besar. Apakah bagus? Waktu itu ada salah satu analis yang menganalisa bahwa sebuah perusahaan itu
payout ratio-nya sebenarnya tidak boleh gede-gede banget, karena dia butuh dana untuk, ibaratnya untuk berkembang ya, untuk, apa ya namanya ya, ya untuk perkembangan si perusahaannya itu. Contoh kayak BRI, BRI dia payout ratio-nya tuh kegedean, menurut salah satu analis. Nah, jadi ketika misalnya dia butuh dana untuk ekspansi atau apapun itu yang agak sulit jadinya. Sebenarnya dividen payout ratio-nya ini lebih baik tidak terlalu besar, sehingga ketika dia mau ekspansi atau dia mau ngapain, dia ada dana gitu untuk urusannya itu. Ini dividen yield-nya segitu, terus memang secara harga sahamnya ITMG lebih mahal ya, lebih susah kalau kita mau averaging atau mau nyicil gitu. BSSR kan di 4 ribuan ya kalau nggak salah, 4 ribuan, jadi lebih gampang kalau kita mau beli, memang sih. Terus cekin NPM, mana ya NPM-nya ya, NPM. Net profit margin, NPM-nya itu profit margin. NPM itu lebih gede sih ITMG. Jadi sebenarnya NPM ini penting ya. Ibaratnya tuh kita kalau ngeliatin perusahaan, kita kan maunya perusahaannya profit marginnya gede gitu, sehingga profitnya gede. Eh, Sehingga ke depannya tuh tentu lebih bagus gitu. BSSR hanya 12%. Payout ratio-nya besar. Itu yang menjadi salah satu pertimbangannya. Mungkin itu ya kalau dari para analis atau dari para investor. Pertimbangannya net profit margin-nya. Terus ada satu lagi, utang. Dia punya hutang debt to equity ratio. Dia punya hutang bagaimana? Apakah lebih besar atau enggak nih? Solvency. Hmm, tunggu ya. Kalau kita lihat debt to equity ratio-nya sih masih oke. Untuk ini bacanya gimana ya? Current ratio dan quick ratio-nya itu ITMG-nya lebih bagus ya. Apa ini sih current ratio dan quick ratio? Itu adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya gitu dengan menggunakan aset-aset yang paling liquid. Si ITMG berarti asetnya kan ini lebih besar ya. Lalu, hmm, total liability ini lebih besar BSR sedikit, tapi oke sih sebenarnya. Tinggal itu aja paling ya, pertimbangannya di payout ratio-nya, dividend yield-nya. Oke, silakan dianalisa lebih dalam. Kayaknya nggak mungkin dibahas semuanya di dalam satu YouTube ini karena waktunya terbatas. Biasanya bahkan kalau di grup fundamental itu bisa lama banget, bisa sampai berapa jam hanya untuk ngebahas atau ngebedah satu emiten. Jadi lebih baik coba analisa sendiri atau mungkin bisa cari di YouTube, pasti ada lah seseorang yang akan ngebedah atau tertarik dengan BSSR juga. Itu. Kalau mungkin nggak ada, nggak menemukan, ya kalau misalnya memang tertarik, silakan belajar fundamental, lalu dianalisa sedetil-detilnya. Oke? Hmm, kira-kira itu. Kita mulai ngebahasin saham ya. Untuk saham, kita cek dulu IHSG-nya, kondisinya seperti apa. Momentumnya masih merah juga, tapi memang mantul. Mantul itu bukan berarti udah bagus, karena baru 1 hari ya. Makanya teman-teman harus hati-hati apabila kalau misalnya suatu saham itu baru jebol, terus dia naik sekali, bukan berarti dia langsung jadi bagus. Karena saham yang jatuh sekalipun, pasti dia akan mantul dan menguji area resist atau area supportnya lagi. Jadi misalnya ini nih, kan support jebol. Dia mantul, dia akan kembali lagi ke sini. Ini yang akan diuji nih. Kalau dia berhasil break, kalau dia bisa kembali ke atas itu, maka baru menarik. Itu baru oke.
Jadi harus dilihat lagi nih, resist di situ bisa ditembus atau enggak. Kalau enggak ditembus berarti dia akan kembali menguji support-nya. Jadi begitu ya. Selama ini, oh berarti si IHSG ini masih merah momentumnya. Yang bagus adalah biru-biru. Jadi kalau kita mau cari saham juga yang bagus adalah biru-biru. Kalau mau tahu kapan IHSG menarik adalah ketika dia menjadi merah tua dan semakin mengecil. Atau lebih bagus lagi ketika dia sudah mulai biru-biru lagi. Ini belum nih. Terus kita cekin juga inflow dari foreign. Foreignnya kalau pakai chart yang ini, hijau-hijau itu net buy, orange-orange net sell. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, warnanya tuh belum ada yang hijau-hijau lagi. Kemarin itu sempat di sini cukup menarik, ada inflow tapi ternyata eh, hanya kecil aja. Dia harus gede dan rutin, grafiknya naik. Nah, itu baru menarik. Ini masih belum nih, masih oren-oren, masih net sell juga. Lalu BBRI, kita mau cekin Big Banks. BRI momentumnya juga masih merah, sempat waktu itu jadi biru dan menarik, tapi dia masih di bawah MA 200. Jadi masih harus hati-hati juga. Kalau untuk jangka panjang, beberapa analis sih udah berpendapat bahwa ini harga yang oke gitu ya, fair price lah kayaknya kalau nggak salah inget ya. Katanya fair price. Fair price itu artinya harga udah cukup menarik, di bawah harga wajar sedikit, di bawah harga seharusnya sedikit. Gitu. Jadi ini masih menarik. Walaupun kalau dia turun lagi atau bahkan ke 3.000, 2.000 itu semakin menarik lagi. Kalau teman-teman mau menganalisa di antara big banks, mau mencari saham yang murah, kalau ini stylenya value investing ya, bisa pakai Stockbit, buka, klik ke sahamnya, diketik, lalu cek comparison, klik ke comparison-nya, nanti bisa dibandingin langsung BRI, BCA, BMRI, itu BNI. Kita masukin lagi BRIS ya. Nah, ini langsung kelihatan. Jadi bisa lihat PBV-nya itu berapa, current price to book value. BRI 1,9, BMRI 1,6, BCA paling mahal di 4, BNI paling murah di 0, BRIS di 3, jadi harusnya nggak murah-murah banget. Gimana cara tahunya dia murah atau mahal? Biasanya perbandingannya adalah di sektornya. Nah, secara sektoral dia PBV-nya di 1,7. Atau kita perbandingkan aja antara sesamanya si Big Banks ini. Kalau sektoral kan 1,7. Nah, jadi kalau BRI-nya bisa di bawah 1,7, itu sangat menarik sekali gitu. BMRI di 1,6, berarti dia lebih murah bahkan daripada si BBRI. BNI juga lebih murah, tapi murah bisa jadi murahan ya. Makanya harus hati-hati. Menganalisa fundamental itu memang agak tricky, agak kompleks. Kita harus ngecekin dia sebenarnya kenapa harganya bisa terkoreksi. Apakah dia nggak untung? Apakah dia tidak sesuai ekspektasi? Atau dia merugi karena apa nih? Harus tahu ya, harus ngikutin. Kalau misalnya secara teknikal, sepanjang sejarah, ketika ada krisis ekonomi dan beragam krisis-krisis lainnya, dia masih mampu gitu, si Big Bangs ini masih mampu untuk all time high. Itu secara teknikal. Akankah terulang nanti di masa depan, karena saat ini kan lagi pada koreksi berat nih. Akankah dia naik kembali dan all time high kembali? Nah, itu tidak ada orang yang tahu. Seharusnya sih tidak mungkin sampai buruk. Karena kalau misalnya buruk, artinya ya gimana ya, kalau bank terbesar di Indonesia hancur, ya berarti negaranya hancur juga gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Artinya masih ada potensi bahwa Big Banks ini bisa all time high. Oke, kita sekarang kembali ke teknikal ya. Kembali ke teknikal. Jadi secara teknikal, BBRI-nya momentumnya masih merah. Yang bagus itu kalau momentumnya berwarna biru. Biru kayak begini, tuh, lagi uptrend.
Masih merah, tapi selama dia tidak di bawah 3.000, ini lowest-nya nih. Berapa ya lowest-nya? Bentar, aku cek. 3.800. Selama dia tidak turun ke bawah 3.800, ini menarik, masih oke. Artinya masih ada peluang, misalnya dia mau bikin double bottom atau triple bottom, misalnya jalannya begini, gitu ya, habis itu break. Atau dia mau bikin triangle, bentuknya begini, terus dia break, bisa jadi. Soalnya foreign flow-nya, kan kalau orang-orang ini foreignnya jualan, ijo-ijo beli. Foreign flow-nya sudah nggak jualan lagi gitu ibaratnya. Udah nggak ada buangan lagi dari foreign. Malah si BCA yang lagi ada net sell foreign. Mudah-mudahan karena dia sudah capek jualannya, foreignnya, barangkali bisa jadi begini atau begini, habis itu break. Mudah-mudahan. Jadi kalau mau cicil boleh silakan dicicil ya, harganya sudah cukup lumayan. Kalau kembali lagi ke bawah 3.800, cara nyicilnya itu jangan terburu-buru. Jangan baru turun sebentar cicil, turun sebentar cicil, jangan. Jadi tunggu, wait and see, kira-kira pergerakannya bagaimana. Kalau jebol maka baru tambah. Resistnya di sini ya, 4380. Kalau dia break, maka menarik. Mudah-mudahan lanjut ke atas. 4380 itu masih di bawah MA 200. Ini MA 200. Dia harus kembali ke atas MA 200, bikin tangga ke atas, itu baru menarik. Atau kalau nggak mau ribet, ya lihat aja lah. Ada momentumnya, semakin menanjak, itu semakin bagus. Setelah BRI, kita cek BMRI-nya. BMRI momentumnya masih jelek, dia masih bikin lower low. Beda ya sama BRI. Kalau BRI itu pergerakannya ini sudah bikin higher low. Ini termasuk higher low. Ini low, ini higher low. Kecuali dia jebol lagi ke bawah, itu bikin lower low. Nah, kalau begini jebol ke bawah, jadinya tangga ke bawah lagi. Sedangkan BMRI, dia belum bergerak sideways. Dia belum bergerak naik. Jadi ini masih antar dulu. Lebih cakep si BRI. Foreignnya juga net sell. Lumayan ya di atas ini nih. Maksudnya yang net buy-nya kecil-kecil, ini mulai gede-gede-gede nih. Jadi hati-hati. BMRI-nya masih berpotensi untuk turun. Lebih menarik BRI. Untuk BNI, momentumnya masih merah juga, tapi dia masih new low ya. Masih new low juga, masih di bawah MA 200, foreign-nya belum ada inflow signifikan, karena ini low, ini masih lower low, ini masih lower low. Ini high, ini higher high. Jadi indikasinya bakalan begini, naik ke sini, turun ke sini, bisa jadi. Untuk si BBNI ini memang lebih liar sih ya BBNI. Makanya enak buat kita tradingin. Jadi kalau trader, sebenarnya enak untuk tradingnya si BBNI kalau dia membentuk pattern yang seperti itu. Lalu foreign flow-nya belum ada signifikan juga. Kita cekin BCA-nya. Kalau BCA momentumnya sih mulai menarik. Momentumnya reversal tapi dia masih channel downtrend ya. Kan kelihatan tuh bentuknya. Dia bikin zigzag ke bawah. Paling kalaupun naik, naiknya sampai 9.400 atau di 9.500. Dia harus bisa naik dan naik. Jadi harus bikin tangga ke atas. Itu baru oke. Jadi sifatnya ini hanya mantul sementara aja. Foreignnya juga masih outflow. Jadi hati-hati ya. Barangkali bisa ke bawah 8.800 lagi nih. Waktu itu kita hitung valuasinya sekitar berapa ya? Di 4.000 kalau nggak salah. Valuasinya kalau dia balik ke PBV 2 atau 3 ya. Saya lupa-lupa ingat. Pokoknya kita berasumsi bahwa si BCA di PBV 3 sampai ke PBV 2 gitu.
Nah, harganya kurang lebih di area-area sana, tapi harusnya sih nggak nyampe, nggak mungkin sampai itulah, BCA nggak mungkin sampai 4.000 kayaknya. Breeze, ini yang paling menarik, dia nih ya, kalau kita tarik trennya, dia sudah break dari downtrend-nya, dia masih di atas win line, momentumnya memang sedikit melemah, tapi mudah-mudahan dia lanjut nih. Selama dia bertahan di atas 2910 ini masih oke. Saya udah pernah share Breeze kalau nggak salah. Beberapa hari lalu ini orangnya net buy itu hijau-hijau kan kelihatan ya. Sini kita cek chartnya untuk Breeze. Tuh. Mungkin kalaupun turun terburuknya ya di 2000 berapa nih? 2800 ya. Sekitar 2800. Mudah-mudahan dia mantul lagi karena bentuk pattern-nya tuh dia masih bergerak dalam channel up yang besar. Jadi bisa aja dia begini ya. Tapi perjalanan ke sininya itu tentu nggak naik terus. Bisa jadi dia akan turun dulu, naik lagi. Nah, seperti itu. Sama seperti di sini itu. Kan perjalanannya nggak langsung naik. Dia begitu nyampe sini, dia turun dulu, dia naik, dia turun lagi, habis itu dia baru naik. Sama dengan si pembuatan pattern yang di sebelah sini. Bisa jadi dia akan begini, dia akan begini, begini, habis itu baru naik, baru naik. Ya, selama di atas channel ini masih oke, kecuali dia ke bawah sini. Itu tidak oke, artinya patah trennya. Lanjut, aku mau bahas dua saham tambahan selain Big Banks itu, yaitu SCMA. Cuma SCMA-nya kayaknya sudah telat ya. SCMA ini karena MTEK-nya buyback kalau nggak salah deh. Yang saya tadi bilang bahwa kalau mau cari saham, carilah yang ada momentumnya. Berwarna biru Ben Hur semakin meningkat. Seperti di sebelah sini. Ya, jadi titik entry-nya sebenarnya sudah lewat. Ini udah mau di area resist, yaitu 230, 242. Kalau keluar dari channel seperti ini, ada potensi dia bisa turun kembali. Jadi zigzag di dalam channel gitu ya. Sehingga kalau dia ke area sini, mau taking profit dulu, itu silakan. Coba kita cekin secara weekly. Ini chart dari weekly-nya SCMA ya. Tadi daily-nya seperti ini, weekly-nya seperti ini. Memang udah cakep sejak lama nih. Seperti yang tadi saya info, kalau kita mau cari saham itu carilah yang ada momentum birunya. Terutama di daily dia sudah biru-biru, di weekly-nya juga ada momentum biru yang menguat. Tuh. Volumenya um, bagus, volumenya semakin liquid, momentumnya bagus, dia juga breakout dari trend down. Nah, sekarang si SCMA itu lagi menguji MA 200-nya nih. Kalau dia tidak bisa break, berarti dia akan kembali ke area support dulu. Support di 204, win line-nya di 176. 177 lah kalau kita buletin. Lumayan jauh ya. Kalau misalnya dia turun ke bawah dulu, ini lumayan dalam. Buat yang udah punya, ini di hold dulu, wait and see, tinggal pasang trailing stop aja. Trailing stop, tips dari saya, paling gampang adalah pasang di low candle kemarin. Atau karena ini udah closing, berarti low hari ini ya. Atau kita kasih toleransi. Jadi misalnya di harga opening yang kemarin. Soalnya dia opennya gap up nih. Jadi opennya gap up, misalnya kita mau kasih di sebelah sini lah gitu, di area-area situ. Atau tergantung ya, average-nya teman-teman tuh di berapa. Makanya saya bilang, semua trading plan itu pasti akan berbeda-beda. Karena titik entry-nya teman-teman, sama titik entry saya, sama titik entry yang lain itu bisa aja berbeda. Sehingga trading plan-nya pasti berbeda juga. Misalnya kalau sekarang adalah saatnya untuk pasang trailing stop, mungkin kalau ada yang mau fast trading, bisa entry di time frame yang lebih kecil atau 5 menit dengan strategi buy on breakout. Habis itu langsung taking profit karena sudah deket banget dengan area resist. Gitu ya. Yang belum punya atau bisa juga tunggu buy on weakness. Tadi support 204,
Kalau win line secara daily di 192. 168 ini support trendnya. Jadi enak banget kalau pakai chart win itu support dan resistnya semua udah dibikinin. Kita tinggal request dan kita bisa ngelihat. Oh, supportnya di sini, resistnya di sini. Kita nggak perlu ribet-ribet lagi, tarik-tarik garis, atau nanya-nanya. Kalau nanya orang kan biasa nungguin juga lama ya. Support di berapa? Klik, klik, klik. Padahal dia mungkin lagi trading atau apa gitu, sibuk. Jadi dia nggak bisa ngejawab dengan cepat. Nah, makanya kita butuh tools ini untuk kita menganalisa secara mandiri. Sengaja jadi ada bantuan atau ada pegangan lah gitu ya, sambil kita menunggu misalnya untuk insight dari para coach-nya. Oke, ini bagus, masih oke, cuma sudah di area resist, terutama di resist weekly. Kalau dia break, dia lanjut lagi, break dari high-nya ya, 228, artinya dia bikin higher high, misalnya begini, berarti dia akan melanjutkan ke resist 242. Atau kalau lanjut lagi, maka akan lebih tinggi lagi tuh. Ada resistnya kan udah tuh digambarin ya, 278. Coba kita cek, ini tadi sempat saya gambarin juga. Tadi area resist kan berapa tuh? 278. Ya, dekat-dekat situ lah ya. 242 itu juga. Nih, 242 di sebelah sini ya. 240-an. 240-an itu ada resist juga tuh. Sampai ke resist trend. Dia akan menguji sini, maka harus hati-hati. Karena biasanya resist trend besar, ini kan besar ya, time frame-nya besar ini. Duh. Kok nggak mau dia? Bentar. Bentar ya, kok dia nggak mau mengecil. Hmm, aku pakai weekly deh. Ini resist trend yang besar, biasanya cukup kuat. Dia harus bisa break, baru menarik. Artinya dia sudah patah dari trend down-nya. Biasanya patah trend down ada dua kemungkinan. Dia akan konsolidasi dulu, jadi dia akan sideways, atau dia langsung bikin tangga ke atas. Biasanya kalau bikin tangga ke atas ini menarik. Kita bisa ikutan dan untuk swing lebih panjang. Kalau sementara, ya kita watch out ya di area-area resistnya. Kalau dia nggak bisa break, maka taking profit dulu. Itu untuk SCMA-nya. Selanjutnya WIRG. WIRG udah saya pernah bahas lama banget ya sejak WiFi-nya naik juga. Waktu itu WIRG entry yang menarik di sini. Cuma begitu lower low atau misalnya kena trailing stop maka sudah taking profit. Titik entry ini karena dia mantul di sini itu menjadi titik entry lagi. Di sini dia tidak mampu break maka taking profit. Ini juga mantul. Waktu itu saya sempat entry lagi. Ini masih inside bar, mudah-mudahan sih dia balik ke sini ya, area 116 sampai 118. Karena kalau dia ada channel kayak gini, bisa jadi dia zigzag di dalam sini. Tuh, momentumnya kembali membaik, tapi kalau misalnya di atas sini nanti muncul candle koreksi itu bisa shooting star, bisa lower low, kayak ini kan lower low ya, candlenya tuh. Lower low atau candle bearish, ini tuh candle bearish. Candlenya panjang, bodinya merah semua dengan volume yang besar. Ini volumenya besar kan, di atas rata-rata. Nah, itu kalau muncul candle-candle seperti itu, silakan untuk taking profit. Artinya berpotensi untuk kembali koreksi. Area yang bagus itu area di support, yaitu 98, 95, bahkan ya karena ada MA 200, 95 sampai 101. Itu area untuk entry-nya nih, di sebelah-sebelah sini. Jadi kalau misalnya di sini dia tidak bisa breakout, dia akan kembali ke sini, maka silakan pantau kembali, itu akan menjadi titik entry atau buyback. Kalau dia nggak pakai koreksi, dia langsung break, maka boleh strateginya buy on breakout. Jadi ada banyak strategi ya, bisa buy on weakness, atau buy on support, juga buy on break. Tergantung sikonnya itu seperti apa. Ini WIRG-nya sudah
Masih ada beberapa saham lagi yang menarik, tapi waktunya terbatas, jadi mungkin tidak dibahas sekarang. Kalau teman-teman masih bingung, mungkin tadi penyampaian saya di depan ada yang membingungkan atau teman-teman penasaran pengen ngobrolin yang lain lagi, maka silakan ya drop di kolom komentar atau silakan tanya saham-saham lainnya, barangkali ada saham lain yang lebih menarik, silakan. Kita bahas di hari Senin nanti. Saya biasanya, bikin video itu di hari Senin dan hari Rabu kalau tidak ada hal-hal yang menghalangi. Kalau nggak ada halangan ya, kalau nggak ada halangan saya bikin di hari Senin dan hari Rabu. Jadi kalau mau nanya silakan di closing market Senin atau di closing market Rabu, biar pertanyaan sahamnya tuh lebih up to date gitu ya, biar nggak ketinggalan. Oke, itu aja dari saya. Untuk para member jangan lupa ada bedah portofolio, silakan hubungi admin. Lalu ada acara juga dari Sherlock di hari Jumat, saya lupa tanggal berapa, kalau nggak salah Jumat ini ya, kita akan bahas tentang market, tapi ini khusus untuk para member. Bagi teman-teman yang mau bergabung menjadi member, caranya tinggal lihat di YouTube saya, di paling bawah itu ada di bagian keterangan ini ada cara ininya, fasilitas kita itu ada apa aja, ada cara bergabung ke Telegram, ada cara kontak adminnya, dan sekuritas apa aja yang kerjasama dengan Wisdom and Invest. Karena kalau jadi nasabah lewat referral kita, teman-teman bisa dapetin chatbotnya secara gratis, tapi terbatas layanannya ya, nggak sekomplit member yang membayar. Dan kalau teman-teman aktif bertransaksi, itu bisa jadi sekomplit member, tapi ada minimal transaksinya. Jadi ada beberapa tingkatan nih untuk para nasabah mendapatkan bot secara gratis. Yang membership juga ada beberapa jenis membership, ada yang cuma langganan bot, ada yang komplit, dan sebagainya. Silakan tanya-tanya admin karena saya nggak handle, saya juga lupa-lupa inget harga membershipnya berapa, silakan tanya langsung aja ke admin ya. Saya biasanya soalnya lebih ke edukasi. Thank you banget buat yang udah hadir dan setia untuk nonton YouTube ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Sampai jumpa dan bye-bye.